Ini bukan buku sains. Kalau mau cari data sains bukan di sini sebenarnya. Bukan di Alkitab. Bisa aja kandungannya ada sains ya, ada kandungannya sains. Ya. Akhirnya menjadi cocok logi dong. Nah, akhirnya itu dia. dicocok-cocokkan kan. Dicocok-cocokin. Godak, gatuk, matuk kalau orang Jawa bilang. Benar. Godak, gatuk, matuk. Jadi begini pemirsa, pesannya dari Romo Aldo bahwa Alkitab bukan buku sains. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Romo Aldo Tulung Alo. Ya. Selamat datang Romo. Terima kasih atas undangannya Mas Noto. Ya, luar biasa saudara. Tamu ini sangat luar biasa saudara. Ini tamu yang spesial yang sudah sangat familiar, famous atau terkenal di media, di jagat media sosial dunia maya, ada di Facebook, di YouTube. Beliau sudah sangat terkenal dan masyarakat Indonesia juga mengenalnya sebagai seorang apologet, atau beliau sering terlibat dalam dialog-dialog lintas agama juga. Kedudukan agama dan sains di zaman modern. Kedudukan agama dan sains di zaman modern. Oke, Romo, silakan langsung aja. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, assalamualaikum, shalom aleihim, dan assalamualaikum buat rekan-rekan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Noto yang mengundang saya di sini. Ya. Ini topik yang sangat menarik ya. Kedudukan agama dan sains di zaman modern. Sampai tadi ya, sebelum saya tiba di tempat ini, Ya. saya berdiskusi dengan ini di teman saya, di grup teman saya ya. Karena ini topik yang hangat ya, dan mereka begitu saya share ini data-data sains ini yang mencoba menguji ya keabsahan Alkitab, Ya. itu banyak yang shock karena ada perbedaan-perbedaan antara pengajaran di dalam agama Ya. dengan data-data sains gitu. Ya. Dan di sisi lain pada saat mereka ini berdiskusi dengan agama yang lain, mereka pakai sains juga Ya. untuk menjatuhkan agama yang lain. Jadi saya pikir harus fair dong ya. Harus Kalau fair. mau lihat ya data sains ya, data sains itu data yang netral, tidak berkiblat ya, tidak berpihak kepada agama tertentu. Jadi sebenarnya semua agama sekarang, semua keyakinan sekarang itu bisa diuji dengan alat uji sains modern. Ya. Ada banyak riset yang berkembang sekarang ini. Oke Romo, tahan sebentar. Saudara, ini sangat menarik sekali karena saya melihat Romo Aldo ini konsennya di bidang sains atau ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu bisa diuji dengan ilmu pengetahuan. Saya kasih bocoran sedikit, Romo Aldo ini percaya teori evolusi yang dalam tanda kutip semua agama menentangnya saudara, termasuk kekristenan juga banyak yang menentang. Tapi ini sangat menarik saudara karena ini menambah wawasan masyarakat Indonesia tentang sains dan agama. Oke, silakan Romo, lagi dilanjut. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya mau bagi ke dalam 4 tahap yang saya akan share ya. Pertama, agama itu bukan bagian dari sains modern. Kedua, perbedaan tujuan mempelajari agama dan sains itu apa. Ketiga, perbedaan cara mendapat data. Yang keempat, contoh-contoh perbedaan pandangan gitu ya. Saya masuk ke poin yang pertama ya, Mas Noto. Agama itu bukan bagian dari sains. Kalau kita lihat di Indonesia ya, ini sangat disayangkan kalau di bangku sekolah ya, bangku sekolah dasar, SMP, SMA ya, itu agama masih masuk ke dalam kurikulum, masih masuk ke dalam silabus. Karena banyak negara-negara maju yang mengeluarkan itu. Singapura saja yang pendidikannya bagus ya, itu tidak ada pelajaran agama. Singapura sampai usia berapa atau memang sama sekali? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Iya. Pelajaran agama ya. Tidak ada di bangku sekolah mereka tuh nggak ada ya. Tahan Romo sebentar, saya ingin mengorek informasi lebih. Negara mana saja yang tidak menerapkan pelajaran agama di kurikulum mereka? Bisa disebutkan ya kira-kira? Negara Australia.
US, Eropa, Eropa, sampai ke seluruh Eropa ya? Inggris ya, itu Termasuk- tidak ada ya. Termasuk Chinese juga ya. Kalau China saya belum cari datanya. Hmm. Tapi teman-teman saya yang ada di beberapa wilayah itu mereka heran, kok Indonesia ada Pelajaran pelajaran agama gitu ya. Hmm. Saya kan pernah studi banding ke Australia kan. Hmm. Diploma 3 kita itu setara sama diploma 2 mereka. Namanya mereka itu TAFE College. TAFE Nah, College. Ya. Kenapa mereka cuma 2 tahun, kita 3 tahun? Karena di pelajaran diploma kita sendiri ya, itu ada pelajaran agama lagi gitu. Itu ya. Itu salah satunya yang memberatkan, yang buat jadi lebih banyak materi yang harus dipelajari sama si mahasiswa gitu. Sebenarnya bagus ya, saya tidak bilang pelajaran agama itu jelek ya, tapi ya bukan tempatnya sebenarnya di level SD, SMP, SMA. Kalau di luar negeri ya, Ya. itu levelnya tuh university, mempelajari teologi ada gitu. Ada. Sebagai contohnya Yale University. Saya sering belajar dari Profesor Christine Hay. Ya, beliau ini memang pakar Ancient Near East, ya, pakar agama-agama kuno, pakar Ibrani, agama Israel kuno, ya. Contohnya Yale University. Ya, university ada di mana? Yale itu ada di US kalau nggak saya salah ya, US cuma ya. saya lupa ya tempat lokasinya. Lalu ada juga dari Cambridge University juga teologi, religion, philosophy of religion. Ya, kebetulan salah satu uskup yang membuat format silabus pengajaran ya, di mana saya belajar ya, Uskup John Puve itu dari Cambridge juga gitu. Cambridge University. Tapi dari sejarahnya, dari jurusan sejarah. Nah, kampus ini memiliki istilahnya itu jurusan tersendiri untuk mempelajari teologi. Tapi teologianya berbeda dengan STT di Indonesia. Ini di Inggris atau Jerman? Kalau si Cambridge ini di Eropa, saya lupa ya, sorry. Cambridge ini di Inggris, Di sorry. Inggris ya. Ya kalau Cambridge gitu. Tapi kalau setahu saya di US ya, di Eropa itu banyak ya universitas yang memang terbuka ya untuk umum mempelajari agama. Hanya saja agamanya beda dengan konsep STT di Indonesia. Karena mempelajari agama di sana hubungannya juga dengan sains, dengan data-data arkeologi Ya. yang mempelajari bahasa-bahasa kuno yang lain, gitu ya. Termasuk bahasa-bahasa kuno itu masuk dalam pelajaran ini, materi ya, masuk materi ya. Ya, ada sangkut pautnya. Jadi tidak hanya mempelajari bagaimana menafsir ayat, bagaimana kitab suci ini siapa yang menulisnya, tahun berapa, nggak cukup sampai situ. Iya. Di balik itu ya, Ada bahasa penyampaian itu kan, redaksional ya. benar gitu ya. Lalu perbedaannya apa sih kita tujuan mempelajari agama dan sains ya? Oke. Kalau kita belajar sains ya, kita mempelajari hal-hal yang fisik sifatnya. Sains, belajar yang fisik, oh ya itu pasti. Untuk ini pengetahuan kita. Tapi kalau kita belajar agama, fokusnya adalah hal-hal yang metafisik, yang sifatnya roh, spirit. Tujuannya ke sini nih. Belajar agama itu karakter kita lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Jadi dua-duanya itu harus sejalan. Makanya saya bilang perlu juga belajar agama gitu ya. Perlu. Saya juga ngajarin anak saya agama juga gitu kan. Siapa itu Yesus, siapa Sang Bapa, apa itu Tlatnome atau Tritayuta atau Trinity. Ya. Saya mengajarkan hal-hal yang roh, tapi saya juga mengajar kepada anak-anak saya sains juga Supaya berimbang ya. supaya berimbang gitu loh. Jadi kalau mau mempelajari agama, fokus kepada hal yang metafisik. Ini yang tidak diekspos sama sains. Susah sains untuk mencari buktinya gitu loh. Karena roh itu di mana didapatinya untuk itu. Iya. Tuhan, konsep neraka, konsep surga, malaikat, alam astral, ya, dosa, pahala itu bukan fisik. Bukan fisik. Ya, makanya kita mempelajarinya di agama. Agama banyak, kita pilih aja mana yang serk di hati kita. Kita pilih satu. Begitu dari situ kan ada banyak alirannya. Pilih satu yang buat kita serk. Itulah agama. Ya. Ya. Nah, masalahnya adalah agama yang kita pilih itu juga mempelajari hal-hal yang fisik. Contohnya pada saat kita memilih agama Kristen, ada pelajaran ya
ada kitab-kitab juga kan, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama ini kan mengulas antara lain penciptaan. Itu kan hal yang fisik, penciptaan. Penciptaan hal fisik. Ya, kan, Tetapi penciptaan bersinggungan dengan hal rohani gitu kan. benar gitu loh. Akhirnya- Rohaninya ada, fisiknya ada. Fisiknya ada gitu ya. Jadi orang itu diajar sejak zaman kecil, sekolah minggu, Tuhan ada. Oh, itu saya setuju. Tapi Ya. kalau begitu dia, si guru sekolah minggu mengajarkan manusia pertama dari tanah, Adam dan Hawa gitu kan. ya itu jadi masalah. Itu jadi Kenapa? masalah. Karena itu wilayahnya si sains ini, Wilayahnya sains. wilayah ini yang mempelajari hal-hal fisik. Itu urusannya arkeologi, paleontologi, Iya. ya antropologi, Antropologi. dan semuanya yang Antropologi. memang mereka ini mendedikasikan waktunya untuk mempelajari sejarah yang ini bisa menguak sejarah masa lalu itu seperti apa. Iya. Ini loh, Ya, menarik sekali. gitu. Jadi beda ya tujuannya gitu. Iya. Nah, saya lanjut. Oke, lanjut, Bro. Yang berikutnya, cara mendapatkan data. Cara mendapatkan data. Ya, kalau agama cara mendapatkan datanya ya, yang hal-hal untuk tahu hal-hal yang roh. Orang Kristen kan sering saat teduh, Iya, ya. Itu sebenarnya kata lain dari meditasi, meditasi. ya. Merenungkan firman, merenungkan ayat-ayat kitab suci. Ya, dia sampai tahu, oh Tuhan bicara sama saya. Waktu ini saya bertobat. Ya. Wah, saya diingatkan Tuhan. Mhm. Wah, saya punya kesalahan sama orang itu supaya saya cepat-cepat hari ini untuk minta maaf sama dia. Itu caranya seperti itu, ya. Iya, itu mendapatkan tadi apa data ya. Cara mendapatkan datanya itu seperti itu. Belum lagi kalau orang banyak rohaniawan yang bilang Tuhan berbicara sama saya lewat mimpi. Tuhan Ya. berbicara sama saya langsung kedengeran di telinga saya. Semuanya bersifat metafisik. Ya, Sifatnya datanya, benar, data, gitu. data yang dia. Belum lagi saya melihat penglihatan dalam keadaan sadar. Terus seperti contohnya si Paulus, diangkat rohnya sampai ke sorga tingkat ketiga. Itu caranya Paulus tingkat ketiga. Iya, Ada memang di Alkitab. ada. Tapi Nah, saya- kita bahas ya Saya lain waktu ya. lain waktu. Saya baru denger ini Paulus naik ke surga, naik ke tingkat ketiga gitu. Makanya ya. Terus dia juga dapatkan ini kan pengalaman bertemu sama Yesus. Iya, yang Iya, waktu kan? matanya buta, dibutakan. Benar. Sampai ketemu sama Ananias kan. Mhm. Kan Ananias juga diperintahkan sama Yesus untuk melayani si Paulus. Itu adalah hal-hal yang metafisik sebenarnya. Metafisik. Gimana mau mengujinya gitu? Yesus sendiri suruh sini Yesus coba. Gitu. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa beberapa orang yang bersama Paulus mendengar suara itu. Nah, Bagaimana cara mengujinya? susah kan? Karena itu bukan bagian dari sains. Tidak ada objeknya. Gitu Iya. loh ya. Nggak ada objek. Kalau sains itu perlu objek empiris yang bisa Yang bisa dibuktikan, ya? dirasakan, Diuji. ya dirasakan oleh indera sehingga bisa diuji. Begitu. Ya, sangat jauh berbeda sekali antara Jadi- sains dan Ini agama itu cara dapat datanya seperti itu ya. Kalau sains cara dapat datanya gimana? Hipotesa, dugaan-dugaan, dugaan-dugaan. dikumpulkan, terus diuji. Uji Ya, pakai metodologi yang memang sudah dibakukan gitu. metodologinya ya benar. Contohnya perbandingan naskah, literatur, ya, wawancara. Wawancara. Terus kalau menjelajahi waktu manusia purba, Uji lihat karbon. fosil, uji karbon, ya. Carbon dating istilahnya. Nah, benar. Iya. Terus juga tanya kepada ahli-ahli ya yang sebelumnya sudah melakukan riset gitu kan. Iya. Belum lagi ada istilahnya sekarang itu biomolekular. Nah, Biomolekular. molekular itu sudah nggak perlu ke museum lagi, lihat ke data di dalam diri kita ya. Semua tersimpan di data kita. Nah, Di sini. data sejarah manusia ada Ada di DNA kita ya. Jadi Jadi dia nenek moyang kita itu sebenarnya menitipkan rekod ada di DNA kita. itulah gitu karya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa ya. Ada semua sejarah itu di dalam diri kita gitu loh. Kapan kita ini ya punya nenek moyang yang sama gorila, sama kanguru, sama bangkuang juga. Tahu semuanya. Bahkan ada, saya pernah dengar
bahwa misalnya nih 1000 tahun nenek apa 1000 kali di atas kita nenek moyang bisa lihat rambutnya keriting atau lurus gitu kan. Ya. Warna matanya bisa dilihat dari kita nih. Benar. Emang bisa. Sudah ada teknologinya ya. Iya. Ya. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau saya ini belajar juga kan, namanya juga ini kan kompetensi para ahli ya. Para ahli. Dan saya ini bukan orang yang punya kompetensi di situ. Oleh karena itu saya mengutip aja. Nah, Itu saja ya. untuk yang biomolekuler ini saya belajar dari namanya Dr. Hasan Ryu. Hasan Ryu. Ya. Namanya identik Indonesia. Orang Indonesia gitu, makanya bisa dilihat di YouTube-nya ya, di Freedom Institute ya, itu sering jadi narasumber di situ ya. Ada video yang bagus mengulas tentang biokimia yang mengulas tentang evolusi itu seperti apa gitu ya. Itu bagus ya. Itu cara mendapatkan datanya ya. Jadi begitu dapat data ya, yang sains ini tuh diuji, begitu diuji juga dapat kesimpulan ya. Begitu dapat kesimpulan itu juga diuji sama dosen pengujinya, dosen pembimbingnya, belum lagi diuji sama saintis yang lain, ilmuwan yang lain. Jadi memang terbuka untuk sarana diuji dari segala sisi ini ya, sisi ilmu ya. Benar. Harus diuji, itu sains lah ini. Iya. Jadi memang tidak lulus uji ya berarti nggak bisa, gagal gitu ya. Sama aja kayak kita ngurus skripsi ya kan, itu ada dosen penguji, dosen pembimbing juga ada. Pada saat kita sidang itu kan diuji sebenarnya, itu sebenarnya layak atau tidak disebut suatu riset. Kalau tidak layak, ulang gitu, ulang lagi. Makanya ya riset-riset itu adalah hasil ya dedikasi orang ilmuwan yang menulis, yang sudah menyediakan waktunya ya, itu sedemikian rupa sehingga ada datanya. Jadi nggak gampang ya yang namanya rohaniawan itu membantah hasil riset. Ini dua kompetensi yang berbeda. Ya. Dan kadang-kadang bertolak belakang juga kan akhirnya kan, karena doktrin tadi kan. Ada yang bertolak belakang, dan yang karena bertolak belakang itu makanya seru kan dibicarakan. Seru untuk dibicarakan. Iya. Menjadi perdebatan juga kan. Ya, makanya saya bilang ke teman-teman saya ya, kalau bukan kompetensinya, bukan bidangnya ya, lebih baik serahkan sama ahlinya. Jangan kita tuh sok tahu, jadi hanya karena kita belajar Alkitab, belajar perjanjian lama, bahasa Ibrani ya, tentang tradisi Yahudi, belajar dari rabi-rabi, bukan berarti kita menguasai ini kompetensi keilmuan yang ini tadi gitu loh. Arkeologi, paleontologi, ada asiologi yang mempelajari agama-agama Timur Tengah. Wah, secara mendalam nggak bisa. Harus kita mungkin boleh lah kutip lah, tapi kita nggak boleh terlalu banyak bicara juga kan, akhirnya menjadi tong kosong gitu ya dalam tanda kutip kan. Alkitab kita ya, ini bukan buku sains. Alkitab bukan buku sains Ya. Oke, sepakat. Ini adalah buku panduan supaya kita jadi orang baik. Kita jadi orang baik. Ini yang penting. Ini bukan buku sains. Kalau mau cari data sains, bukan di sini sebenarnya. Bukan di Alkitab. Bisa aja kandungannya ada sains ya, ada kandungannya sains. Akhirnya menjadi cocok logi dong. Nah, akhirnya dicocok-cocokkan. Dicocok-cocokin. Godak, gatuk, matuk kalau orang Jawa bilang. Benar. Godak, gatuk, matuk. Jadi begini pemirsa, pesannya dari Romo Aldo bahwa Alkitab bukan buku sains. Kalaupun toh ada berseliweran sains di Alkitab, itu cocok logi tadi kan ya. Cocok logi kan. Oke, lanjut. Nah, ke bagian yang keempat, yang terakhir ya, contoh-contoh perbedaan pandangan ya. Mulai dari asal usul manusia. Ini yang bagian terakhir ini. Bagian yang terakhir ya, kita nggak mau detail ke topiknya ya, karena saya mau ulas apa aja yang jadi perbedaan ya. Asal usul manusia gitu ya. Manusia dari tanah ya, pertama pria itu dari tanah, wanita pertama dari tulangnya si pria. Ya kan, itu asal usulnya. Tapi kalau dilihat dari sains beda lagi. Asal usul bahasa itu mulanya tuh di Menara Babel, di daerah namanya Babel.
atau Makanya ada gerbang menara- L. menara Babel ya. Ada menara Babel di Kejadian 11 gitu ya. Itu asal usul satu bahasa gitu kan. Asal usul bahasa yang jadi terpecah gitu. Itu menurut Alkitab. kita. Menurut sains beda. Menurut saya beda lagi. Beda lagi. Lalu ada juga heliosentris, geosentris ya. Bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi. Kalau kita baca ya, itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan ya, bumi kita tuh dikelilingi sama matahari gitu ya. Karena itu memang penglihatan dari orang yang ada di bumi. Dan si penulis kitab juga ada di dalam zaman dimana sains itu kan belum berkembang. Saya belum berkembang ya. Iya. Yang menjelaskan sains dengan baik tentang astronomi ini salah satunya adalah Kopernikus. Kopernikus itu yang menjelaskan kalau sebenarnya bumi lah yang mengelilingi matahari. Iya. Tapi karena Kopernikus ini takut ya, dia itu Dianggap sesat dan dihukum sama gereja. Makanya dia diem, pakai anonim. Dia jelaskan. pakai anonim ya waktu itu ya dia ya. Dia jelaskan ini anonim, bukan dia gitu. Dia cuma mengutip dia. Nah, orang jadi nggak sangka kalau itu sebenarnya dalam hati dia sendiri ya. Hebat juga ya. Karena ketakutan. Kalau dianggap berbeda sama gereja zamannya dia itu bisa dianggap sesat dan dia bisa dibunuh. Kopernikus ya. Ya. Saya jadi semakin menariknya begini. Kopernikus dia punya konsep yang untuk konsep itu di masa depan menjadi kebenaran. Konsep itu di masa depan menjadi kebenaran dan waktu itu dia seorang diri melawan arus. Benar. Dan dia masih bijaksana lagi, pakai anonim. Benar. Canggihnya ya. Cerdas sekali nih orang ini. Kopernikus. Tapi yang berani banget adalah si Galileo Galilei. Dia bicara terbuka. Wah, karena apa? Karena si Paus pada saat itu ada temannya sendiri. Oh, temannya sendiri, Paus sama Galileo ini. Iya, makanya cukup diekskomunikasi. Oh, gitu ya. Cukup istilahnya tuh dipecat dari kejemaatan. Oh. Ya, seperti kasusnya sampean. ya. Ini jadi bukan rahasia. Jadi, nah setelah si Galileo Galilei ada nih namanya si Giordano Bruno. Itu juga ahli matematika, juga rohaniawan, tapi ya riset dan pengajarannya dianggap sesat sama gereja. Dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Ini Giordano Bruno ya. Kalau Galileo dihukum apa? Hanya dipecat dari kejemaatan, jadi dianggap bukan jemaat Roma Katolik lagi pada saat gitu. itu. Dimurtadkan ya. Kamu harus murtad gitu kan? Iya. Kalau Kopernikus? Kalau Kopernikus kan nggak tahu kan. Dia nggak terikat agama nggak waktu itu? Saya juga nggak tahu beliau ini agama apa. Kemungkinan adalah Katolik juga. Tapi karena emang dia takutnya. lahir di kalangan di negara gereja kan gitu kan? Iya, Katolik benar. ya. Gitu. Menarik sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali. Kalau saya bilang sih martir ya. Benar, martir karena dia punya ilmu pengetahuan yang di masa depan adalah sangat penting sekali dan itu sebuah kebenaran dan dia harus melawan arus, kan martir kan akhirnya dia mengorbankan diri dia kan. Iya. Nah, gereja sendiri ya itu perlu waktu 400 tahun untuk menguji, minta maaf sama Galileo Galilei. 400 tahun kemudian minta maaf. Ya. Baru mengakui kalau itu benar. Tapi hebatnya ini gereja, saya melihat ini sebuah permintaan maaf terbuka lembaga gereja gitu. Ya. Dan ini sangat luar biasa sekali kalau misalnya mau dicontoh. Benar gitu. Dan ya evolusi yang tadi kan perbedaan yang pertama saya sebutkan adalah asal usul manusia kan. Charles Darwin itu kan mengemukakan argumennya ya, risetnya itu 160 tahun yang lalu. 160 tahun yang lalu, jadi sekitar 800-an gitu ya. 1840-an lah ya. Iya. Nah, ini orang ya ditentang sana sini ya dari kalangan gereja ya. Baru tahun yang lalu ya Paus Fransiskus menyatakan permintaan maaf. Bukan permintaan maaf ya, tapi mengakui kalau memang caranya Tuhan berkarya sama evolusi itu bisa paralel, bisa. Bisa Jadi keyakinan umat Katolik
gerejanya itu bisa sejalan sama ajaran Big Bang dan Big Bang ya. Evolusi. Tahan dulu Roma sebentar. Saya ingin bicara sebentar saja untuk intro. Saudara, ini sangat menarik sekali karena antara evolusi dan Alkitab memang sebenarnya bertolak belakang. Tetapi saya sendiri beranggapan nggak harus begitu. Saya melihat dua sisi ini bisa berjalan beriringan ya. ya Antara bisa. ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan. Jadi nggak perlu takut Anda yang percaya evolusi, yang percaya teori Darwin, jangan takut kehilangan iman juga. Setuju. Seperti saya ini, saya percaya sekali. Dan saya juga, dan para uskup yang menabiskan saya juga. Percaya. Nah ini menjadi warna kekristenan menurut saya, dan ini tantangan zaman. Ya. Kira silakan lanjut lagi. Ya, jadi sebenarnya banyak ya kalau dirinci ya perbedaan ajaran di dalam Alkitab sama sains. Kenapa? Sekali lagi, Alkitab bukan buku sains. Jadi kalau mau mencari data yang sifatnya empiris ya, bukan roh ya, itu jangan mencari referensi utamanya adalah Alkitab, tapi ya data sains ya, riset sains. Paling enggak baca jurnal, atau kalau mau search di Google, lihat websitenya itu harus website yang memang fokusnya adalah yang kredibel ya, dari kampus mana ya, menjelaskan apa. Ada memang yang khusus ya, seperti saya terakhir gitu membaca tentang data arkeologi dari Mesir kuno ya, itu ada khusus websitenya di situ. Jadi itu yang kita bisa pelajari ya, bandingkan dengan sumber-sumber yang lain, dengan hasil riset dari pakar yang lain. Jadi kita punya wawasan ya, pengetahuan yang luas gitu. Jadi kita melihat dari banyak sisi lah. Iya, kalau kita belajar hanya Alkitab saja ya, tanpa mempelajari hal-hal yang lain ya, itu seperti katak dalam tempurung. Ayat ini nyambungnya ke ayat ini, ayat ini nyambungnya ke ayat ini, ayat ini nyambung ke sini, cuma tafsiran aja gitu ya. Nah, saya berharap di kemudian hari ya, generasi Kristen ini lebih kritis ya. Jangan hanya pinter menafsir, tapi juga lebih kritis lagi, ayat ini siapa yang nulis, latar belakangnya bagaimana, keadaan pada saat itu, bangsa di sekitarnya bagaimana, naskahnya, kodeksnya, itu dipelajari juga, sehingga kita bisa mengambil yang baik-baik ya. Pelajaran moralitas banyak di Alkitab, tapi kita juga bisa tahu ini sebenarnya kejadian nyata atau alegori, majas gitu kan ya, atau kiasan. Kadang menjadi sedihnya begitu terjadi perdebatan di media sosial, bahasa alegoris harus diperdebatkan dengan makna harfiah ya, makna sesungguhnya, itu menjadi sangat kacau balau gitu menurut dia. Makna alegoris atau bahasa spiritual itu kan kadang-kadang kan penuh dengan sastra dan majas gitu ya. Dan itu diterjemahkan, diterima sebagai makna harfiah, sesungguhnya apa adanya. Itu menurutku kurang bijak. Ya, tapi untuk mengetahui ya itu sebenarnya kisah nyata atau tidak, harfiah atau tidak, sekali lagi kita harus membuka wawasan. Jangan cuma belajar Alkitab, nggak bisa belajar Alkitab. Membuka diri ya. Iya. Harus sebelum kita mengkritisi agama lain, kritisilah dulu agama kita sendiri. Kritisilah dulu kitab kita sendiri. Oke, tahan sebentar Romo. Saudara, saya sangat terpukau bahwa ternyata agama Kristen ini menerima kritik sangat terbuka sekali ya Romo ya. Harusnya, ya harus. Iya, ini saya melihat perkembangan dari waktu ke waktu, memang agama Kristen itu sudah sangat terbuka. Sampai ke jantung iman kekristenan kita sangat terbuka untuk diuji. Benar. Ini menariknya, dan tidak ada istilah penodaan agama, itu masa lalu lah ya. Ada ya, zaman dulu ada. Zaman dulu ada di masa Dark Ages. Dark Ages atau masa kegelapan. Masa kegelapan gereja ada. Ada persekusi dan ada legalitas hukum untuk menghukum orang yang berbeda pandangan. Tetapi sekarang berbeda sekali saudara. Kekristenan sudah menerimanya.
sampai jantung iman kekristenan sendiri terbuka untuk dikritisi, terbuka untuk diperdebatkan. terbuka untuk diperdebatkan. Ini yang sangat menarik sekali. Nah, saya mau tambahin sedikit ya. Banyak yang kaget begitu saya share ya data-data sejarah. Mereka bilang gini, bukannya kita harus beriman, ya kan? Apa yang ditulis itu ya kita imani saja. Nah, ini harus ada perbedaan. Sebagai contoh ya, tentang asal usul manusia ya. Ini sudah ada buktinya di dalam sains modern ya. Di video kita selanjutnya kita akan bahas ini lebih detail ya. Lebih detail. Ini kulitnya aja Ini nih. kulitnya aja. Saudara, ini baru bahas kulitnya. Ini edisi pertama atau episode pertama. Ini baru Dari bahas trilogi. kulitnya. Dari trilogi. Nanti saudara pantengin channel kita terus supaya mendapatkan informasi dan wawasan yang lebih luas. Lanjut dong. Jadi kalau kita lihat sains itu berkembang. Jadi nggak ada istilahnya sains itu mentok sudah dianggap sempurna. Iya. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, ya belum Iya. bisa dijawab Belum oleh dijawab. ilmuwan, oleh riset. Nah, hal-hal yang belum bisa dijawab itulah ranahnya iman. Itu ranahnya iman. Ya, mau percaya atau enggak. Sebagai contoh, Yesus lahir dari kandungan seorang perawan. Iya. Itu kalau kita punya DNA-nya Yesus, ya, Iya. kan konon ya si Tadeus ya, Rasul Tadeus itu membawa kain lenangnya Yesus, Iya. yang kain kafannya Yesus, karena itu diambil ke kota Roma dan di situ disimpan. Turin ya, bukan Turin. Nah, iya, kain Kafan kafan Turin. Turin. Ya, Oke. konon, tapi itu Itu masih perlu diuji. Nah, itu debatable, itu sebenarnya benar atau tidak gitu. Banyak yang meyakini kalau itu sebenarnya bukan darah Yesus tapi lukisan. Lukisan yang dijiplak gitu. Nah, gitu ya. Tapi itu Tapi menjadi kalau itu benar, ya. DNA-nya dari situ itu bisa dites, bisa kita lihat itu sebenarnya benar-benar Yesus nggak punya bapak jasmani atau sebenarnya punya. Gitu ya. Kalau ada Nah, DNA-nya, ada objeknya. ini saudara sebentar, ini sebenarnya bisa menusuk di jantung kekristenan saudara. Kalau misalnya ternyata DNA-nya Yesus itu terbukti bahwa Yesus punya bapak Bapak jasmani, jasmani. nah, ini kan meruntuhkan iman saudara semua. Tetapi ini sangat terbuka, ini kan demi sejarah yang benar gitu. Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi jangan takut saudara. Ini parah-parahnya, misalnya DNA Yesus ditemukan dan ternyata punya bapak jasmani, bagaimana dengan Anda? Kalau saya sendiri memilih untuk tetap percaya saudara. Kalau saya sendiri loh ya, Karena yang perlu ditekankan adalah pesan-pesan dari Yesus. pesan-pesan spiritualnya Yesus ini sangat luar biasa. Iya. Sekali lagi ya, tujuan kita beragama adalah supaya karakter kita lebih baik. Karakter kita lebih baik. Bukan masalah pengetahuan. Kalau pengetahuan kita belajar di kampus, ya belajar Iya. riset. Kalau nggak punya uang, universitas terbuka juga bisa kita ini ya masuk ke situ. Jadi jangan takut. Jangan takut kehilangan iman. Jangan Sekali takut. lagi ya, sains itu berkembang ya, tapi masih banyak ya yang belum bisa diungkap. Masih Nah, banyak. hal-hal yang belum bisa diungkap ya, itulah bagian dari iman. Iman. Ya, ada yang ngasih tahu saya tentang alam astral. Orang bisa dengan sadar keluar dari tubuhnya, jiwanya keluar dari tubuhnya, dia melihat tubuhnya. Nah, itu disebut astral projection. Astral projection. Nah, terus jalan-jalan segala macam. Nah, hal ini sebagai salah satu contoh belum bisa diuji sama sains, belum ada risetnya. Itu masih dalam masuk kategori Iman. pseudo science, di luar sains. Ya. Itu Saudara saya. boleh diyakini, boleh enggak. Ya, sama kayak Yesus tadi. Itu belum ada buktinya, ya. Jadi boleh diyakini. Silakan meyakini kalau Yesus itu nggak punya bapak, ya. Tapi kita nggak boleh menutup orang yang mengkritisi itu gitu kan. Silakan, ya. Banyak teman-teman Judaism ya, dari agama lain, dari ateis, nggak masuk akal, nggak apa-apa. Ya, Memang silakan nggak diuji masuk gitu. akal. Silakan diuji. Kalau ada datanya kita terima begitu kan. Nah, Ya. kalau ada gen ini DNA-nya, Hmm. kita uji aja bareng gitu. Kita uji. Saya pernah ke ini ya, ke mana? Ke Masjid Ahmadiyah di Ciputat. Sana Masjid Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah atau Muhammadiyah? Ahmadiyah. Ahmadiyah. Oh, Ahmadiyah ya. Oke, saya diundang di sana, terus saya ngobrol ya.
Yang sama Ustadz mana Ya, tadi? ya, Oh, sama iya. Pak Ustadz Ali, terus sama rekan-rekan di sana. Hmm. Rupanya saya baru dapat pengetahuan baru kalau mereka sangat meyakini Yesus itu tidak mati di salib. Yesus itu sempat traveling ke India, ya, Oh iya. dan di sanalah beliau wafatnya. Yakin sekali ada kuburannya gitu. Iya. Nah, saya ngomong udah, kalau yakin di situ tinggal diuji saja. Diuji. Bener nggak itu? Nah, cara ujinya bagaimana? Iya, harus diperhadapkan dengan Ya. metodologi kan. Nah, harus dapetin bukti DNA Yesus Iya. yang ada di sini, lalu dicocokin sama DNA jasad di sana, sama nggak? Gitu loh. Kalau sama berarti orangnya sama, berarti Yesus ada di India, gitu. Ada banyak isu yang berkembang seperti kain kafan Turin, Ya. kuburan yang ada di India, Mhm. dan yang tak kalah penting yang isu Ron White ya. Oh, Ron White. Ah, Ron White itu juga dia punya pegang DNA juga gitu kan. No, 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 no. Gimana ini? Yang Ya. Ron White ini? Itu saya baca di ininya, di mana, di websitenya ya. Terus ada videonya di YouTube juga ya, Banyak yang banget yang video. yang dia bilang dia menemukan DNA-nya Yesus gitu. Tapi begitu diselidiki lebih jauh ya, itu ternyata belum ada, Belum ada. gitu ya. Kalau ada ya, kita bisa search kok di websitenya itu ya. Kan beliau itu kan, si Ron White itu juga klaim menemukan Bahtera Nuh ya, Iya. selain DNA dari Yesus gitu ya. Dia menemukan ini tabut perjanjian juga sih. Nah, Terlalu tabut panjang. perjanjian yang ada darahnya Nah, kan. jadi ada tutup kan di tabut perjanjian itu ada tutup perdamaian namanya ya. Iya. Tutup perdamaian itulah yang Karena ketetesan. Yesus di Golgota di atasnya dan mengalir terus mengalir kan, ke akhirnya netes di celah-celah, situ. netes di tutup. Nah, Perdamaian. itulah gitu. Nah, disitulah Tabut. katanya klaimnya dia menemukan itu, Hmm. tapi ya itu masih debatable. Itu masih Ya. debatable ya. Masih debatable, dan itu labnya di mana, siapa yang menguji, ilmuannya mana, hasil risetnya mana, itu kan kita perlu Perlu proof, cross-check. perlu cross check dokumennya mana gitu kan. Yang disebut DNA Yesus yang berbeda dengan manusia yang lain menurut Ron White itu seperti apa. Nah, Hmm. itu hanya berupa video aja, klaim saja, belum ada datanya, belum ada risetnya gitu. Harus dia tunjukkan ya, karena sempat heboh sekali ya. Ya kalau saya jadi dia, ya udah, saya kan kasih tahu ya. Hmm. Ini labnya di sini, ilmuwannya yang meneliti ini hasilnya ya. Ada apa jurnalnya, dia kerjasama sama kampus yang mana untuk meneliti itu ya. Semuanya tuh harus diuji dan Oleh data ya? oleh data, dan ilmuwan ya itu terbuka sama pengujian gitu loh. Ya. Beda sama ini ya, rohaniawan. Biasanya kalau rohaniawan dikritik kan marah ya, Marah. wah langsung mempertahankan Argumennya. argumen ya, keyakinannya. Kalau ilmuwan silahkan bantah, koreksi. Kalau emang salah teori saya bersyukur, berarti teori kamu yang benar. Jadi ilmuwan ini lebih bijaksana daripada rohaniawan Karena saudara. emang tujuan ilmuwan adalah supaya hasil riset itu bisa memperbaiki peradaban manusia. Iya. Tujuannya sama ke sana. Iya. Gitu loh. Jadi bukannya, oh ini nih riset gua, lo yang benar, tapi nggak bisa seperti bisa itu. seperti itu. Netral mereka. Netral. Ini data, by data. Uji empiris tadi kan ya. Benar. Luar biasa gitu. saudara. Oke, saudara, ini sangat menarik sekali. Sudah 40 menit berlalu. Kita sebenarnya ingin lebih panjang lebar, tetapi ada sesi berikutnya saudara untuk lebih detail. Oke, Romo Aldo, terima kasih banyak untuk Sama-sama. episode pertama ini atas penjelasannya. Luar biasa, terima kasih. Oke pemirsa, nantikan kita di segmen berikutnya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati.